Begini Bu, saya amati akhir-akhir ini Bu Rini sering sekali mengalami perubahan dalam kegiatan di sekolah. Kira-kira dengan percakapan kita di pagi hari ini nanti, siapa tahu kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Rini hadapi. Karena saya amati akhir-akhir ini Bu Rini sering datang terlambat ya. Coba kita ngobrol sebentar yuk. Bu Rini, akhir-akhir ini saya amati kok datangnya sering terlambat ya. Kenapa? Terima kasih Bu Mei karena sudah perhatian sekali sama saya. Sampai jam saya berangkat, Bu Mei perhatikan. Saya minta maaf sebelumnya kepada Bu Mei, terutama teman-teman yang lain. Ada masalah apa? Ada beberapa kesibukan, kemudian ada beberapa hal yang membuat saya memang sering terlambat akhir-akhir ini. Apa sih yang menyebabkan perubahan tersebut? Ya Bu Mei, sebenarnya sih sepele ya, mungkin bagi beberapa teman guru itu hal yang sepele. Saya itu orangnya suka molor Bu Mei. Ngapunten. Jadi saya itu suka terlambat bangun, jadi belum bisa bangun agak pagi itu sulit sekali. Padahal sudah saya alarm, HP-nya sudah saya on kan untuk bangun jam 4, tapi masih saja kurang terdengar di telinga saya. Jadi Kenapa kok bisa begitu? Nah, ini kemungkinan karena malamnya saya begadang. Saya suka main HP mungkin sampai larut malam, suka buka Facebook, Instagram dan lain-lain itu sampai lupa waktu. Padahal besok saya harus kerja lagi. Nah, di situ mungkin tubuhnya sudah lelah, kemudian alarm pun tidak masuk di situ. Itu antara lain tuh. Seperti hal-hal yang ringannya seperti itu. Masih ada lagi beberapa masalah. Kira-kira apa masalahnya? Nah, ini masalah salah satu masalahnya adalah kalau dulu saya bisa tepat waktu karena saya tidak ada tanggungan bayi. Jadi ketika saya habis melahirkan, nah di situ sudah bangunnya kesiangan, sudah ngurus baby, belum lagi saya masak. Nah di situ saya begitu ribet saat pagi hari. Anak saya 2 yang besar, kalau yang besar itu kan sudah mandiri Bu Mei, tapi untuk yang kecil ini belum bisa terus terang saja. Jadi ya seperti itu Bu Mei. Usia berapa yang kecil? Untuk yang kecil ini masih 1 tahunan, jadi masih ya Perhatian. Bu Mei sendiri tahu kalau untuk anak usia 1 tahun itu seperti apa ribetnya. Baru belajar jalan, belum bangunnya, belum sarapannya. Apalagi untuk yang besar, sebelum berangkat sekolah kan saya juga harus menyediakan sarapan. Nah di situ belum anaknya sendiri yang teledor, bulet, belum punya bulet, putri saya juga bulet ya. Jadi akhirnya seperti itu Pak. Baik. Kira-kira kalau Bu Rini dalam kondisi seperti itu, kira-kira Bu Rini memiliki beberapa tujuan untuk kegiatan di lembaga atau tidak? Dengan kondisi yang seperti ini dengan alami sekarang, apakah nanti tujuan pembelajaran di kelas itu akan tercapai? Nah, ini juga menjadi beban saya. Sebenarnya saya itu beban sekali kalau sudah datang terlambat, kegiatan di pagi hari saya tidak bisa mendampingi atau tidak bisa terlaksana. Yang jelas saya datang sampai di sekolah itu sudah dengan keringat yang bercucuran karena sudah lari ke sana ke sini, di rumah sudah sambil berlari-lari, sampai di sekolah juga saya dari halaman pun berlari menuju kelas. Di situ konsentrasi yang sudah kalau dianggap hilang separuh mungkin atau bahkan hilang dan saya kurang fokus ke anak-anak. Saya akui Bu Mei, ya Allah ini saya juga masih memikirkan beberapa cara bagaimana untuk mengatasinya. Kira-kira permasalahan ini kira-kira bisa Ibu hadapi dengan cara seperti apa? Solusi dari permasalahan yang sedang ini alami mungkin? Ya,
Terima berapa kasih. alternatif? Kalau untuk alternatif, tadi kan yang pertama saya memang bangunnya kurang pagi. Nah di sini saya berusaha untuk mengurangi aktivitas malam. Jadi saya biar bisa tidur lebih awal. Ketika saya bisa tidur lebih awal, untuk bangunnya pagi kan saya muda. Di sini tapi belum bisa 100%. Terkadang anak saya masih rewel, saya harus menemani dia sampai malam. Tetapi terkadang ya ini masih percobaan dunia ini masih saya Rencana ya dari rencana kondisi planning permasalahan seperti itu ini saya lakukan. Saya juga akan berusaha agar anak-anak yang di sekolah juga tidak dirugikan atas apa yang saya lakukan. Kira-kira apa lagi selain bangun tidur lebih awal? Kira-kira ada lagi alternatif yang lain? Untuk alternatif yang lain, misalkan seperti ini Bu Mei, saya kan biasanya kalau untuk baby saya itu kan sebelum saya ke sekolah saya kan harus menitipkan dia. Ini biasa saya titipkan ke saudara dulu, dan itu mungkin seperti ini Bu Mei. Kalau biasanya kan saya suapin dia di rumah saya ini, nah makanya kan saya menjadi lama waktunya. Nah ini saya berencana bekalnya saya siapkan untuk si babynya nanti biar disuapin saudara saya. Biasanya saya punya adik Bu Mei, ini juga mau saya repotkan, mau saya hubungi untuk bisa membantu saya. Oke, mungkin ada alternatif yang lain selain tidur lebih awal dan juga menitipkan si kecil pada saudara mungkin? Untuk alternatif yang lain kan biasanya di sini saya ribetnya kan masak sama ngurusi si kecil. Ya. Nah di sini untuk memasaknya alternatif yang lain itu saya persiapkan bahan yang akan saya masak besok pagi itu di malam hari Bu Mei. Misalkan seperti bumbu-bumbu itu sudah saya kupas di sore hari. Kemudian sayuran dan lain sebagainya yang kita butuhkan untuk masak besok itu saya siapkan, saya simpan di kulkas biar pagi bisa langsung oseng-oseng langsung masak. Ya tidak ribet harus ngupas dulu, harus motong dulu, jadi sudah siap pakai untuk pagi hari, bisa lebih cepat. Ya, bisa itu sebagai alternatif solusi dari permasalahan. Mungkin ada lagi? Untuk ya biasanya juga si kecil kan agak molor juga. Nah itu nanti saya usahakan untuk membangunkan si kecil bersama saya. Saya akan tanamkan tanggung jawab biar tidak seperti saya ibunya yang suka molor. Jadi biar saya bisa menumbuhkan putri saya untuk tanggung jawabnya, biar dia bisa nata seragam sendiri, karena biasanya juga saya sudah saya tatakan di kamarnya, dia tinggal pakai. Untuk yang ini saya akan coba agar dia bisa menyiapkan seragamnya sendiri, pakai sendiri. Nah, seperti itu. Walaupun sudah besar tapi masih saya siapkan Bu Mei. Kalau yang ini cobalah nanti saya komunikasi dengan anak saya. Ini kan sudah kelas 4 SD ya, jadi sudah bisa diajak komunikasi. Semoga aja bisa ya, semoga aja bisa. Memang pelan-pelan Bu Mei, kita harus pelan-pelan. Saya sendiri juga harus pelan-pelan, bangun pagi, harus bisa menata gaji dengan baik seperti itu. Semoga saja. Itu kan dari beberapa rencana solusi yang akan Surini terapkan itu kan juga sudah mulai nampak. Jadi mungkin nanti dengan beberapa rencana-rencana yang sudah Ibu buat nantinya ke depan insya Allah bisa datang disiplin seperti itu. Amin. Terima kasih Bu Mei. Oke, baik. Dan ini kalau kita sudah membuat rencana itu kita harus komitmen dengan rencana yang telah kita buat. Biasanya seperti itu, untuk komitmen itu agar bisa terus berlanjut. Dan ya terkadang kan namanya manusia ada rasa malas. Nah seperti itu semoga semoga saya bisa melawannya. Semangat demi anak didik, demi kebaikan semua gitu. Jadi solusinya sudah kita temukan ya dari permasalahan yang tadi dihadapi ini. Semoga kedepannya apa yang saya lihat sekarang itu sudah mulai luntur, jadi sudah bisa disiplin kembali dan tidak datang terlambat di siang hari lagi, karena kasih
karena saya juga malu loh Bu Mei Ya. sebenarnya, malu dengan teman-teman, tapi apalah gaya saya seperti ini. Tapi saya juga tidak mau terlihat jelek atau buruk terus di mata teman-teman. Saya akan berusaha untuk bisa seperti dulu. Kenapa kalau dulu bisa, sekarang tidak bisa. Semangat seperti Bu Mei menjadi berpenggerak. Semangat. Baik. Semangati saya Bu Mei ya. Tetap Semangati harus saya semangat terus semangat. untuk Oke. merubah menuju ke arah kebaikan. Baik. Iya. Oke. Terima kasih. Itu ya Bu Rini ya untuk solusinya, nanti dicoba untuk dijalankan mulai besok, kita lagi lebih rapi agar datanya bisa disiplin lagi. Oke. Baik. Terima kasih Bu Rini atas kehadirannya di pagi hari ini, ngobrolnya juga terima kasih atas waktunya. Bisa semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Mohon doanya juga Bu Mei nggih. Sama-sama. Semoga saya bisa berubah menjadi lebih baik seperti panjenengan. Amin. Semoga bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.